warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Aprianti. Saya berasal dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses dari pemeriksaan fisik head to toe, yaitu dari kepala sampai ujung kaki. Oke, untuk persiapannya yang pertama persiapan alat yang harus disediakan yaitu sphygmomanometer, stetoskop, kemudian termometer, arloji, metlin, kemudian handscoon bersih atau steril, garpu tala, refleks hammer, dan buku catatan perawat. Kemudian yang kedua yaitu dengan menyiapkan lingkungan pasien, usahakan privasi pasien selalu terjaga. Dan yang ketiga yaitu memposisikan pasien. Posisikan pasien senyaman mungkin agar pemeriksaan bisa berlanjut dengan lancar. Pada pemeriksaan fisik terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, inspeksi, yaitu dengan cara dilihat. Yang kedua, dengan cara palpasi, yaitu diraba. Kemudian yang ketiga dengan auskultasi, yaitu didengar. Dan yang terakhir dengan cara perkusi, yaitu dengan diketuk. Pertama, dimulai dari pemeriksaan kepala, bertujuan untuk menilai fungsi dan bentuk kepala, dan yang kedua, untuk menilai adanya kelainan pada kepala. Kemudian untuk prosedur pemeriksaannya, yang pertama dengan cara inspeksi, yaitu dilihat dari kesimetrisan kepala, kebersihan kepala, adanya lesi atau tidak, kemudian kebersihan rambut, dan warna rambut. Kemudian yang kedua dengan cara palpasi, yaitu diraba adanya benjolan atau pembekakan pada kepala. Yang kedua, pemeriksaan mata yang bertujuan untuk menilai bentuk dan fungsi dari mata. Kemudian yang kedua yaitu mengukur adanya kelainan pada mata. Pada pemeriksaan mata ini terdiri dari inspeksi, yaitu dilihat dari bentuk dari mata, kemudian kesimetrisan, sklera ikterik atau tidak, konjungtiva anemis atau tidak, dan respon mata terhadap cahaya. Selain itu, pada pemeriksaan mata juga terdapat pemeriksaan lapang pandang mata dan pemeriksaan visus mata dengan menggunakan Snellen chart. Pada pemeriksaan telinga terdapat inspeksi, yaitu untuk menilai dari bentuk telinga, kesimetrisan telinga, terus adanya lesi atau tidak, kemudian adanya penumpukan serumen atau tidak. Kemudian yang kedua yaitu ada palpasi, yaitu adanya nyeri tekan pada aurikuler mastoid atau tragus. Kemudian selain itu untuk menilai fungsi pendengaran pada telinga yaitu ada dua cara. Yang pertama dengan cara rinites, yaitu menggetarkan garpu tala kemudian didekatkan kepada telinga. Kemudian yang kedua dengan Weber test, yaitu dengan menggetarkan garpu tala kemudian ditempelkan pada dahi pasien. Yang keempat yaitu pemeriksaan hidung dan sinus yang bertujuan untuk menilai bentuk dan fungsi dari hidung. Pada pemeriksaan hidung yang pertama ada inspeksi. Pada hidung eksternal yaitu dilihat dari bentuk dari hidung, kesimetrisan bahkan warna hidung. Kemudian pada rongga hidung yaitu adanya sumbatan lesi atau kemerahan pada hidung. Kemudian pada hidung internal yaitu adanya lesi bahkan kemerahan atau tanda-tanda inspeksi pada hidung. Kemudian selain itu ada palpasi, yaitu adanya nyeri tekan pada hidung, pembekakan pada hidung bahkan septum deviasi. Yang kelima yaitu pemeriksaan gigi dan mulut, yaitu bertujuan untuk mengetahui kelainan dari mulut. Pada inspeksi bagian luar yaitu adanya stomatitis pada bibir, kemudian warna dari bibir, dan lesi pada bibir. Kemudian pada pemeriksaan struktur dalam pada mulut yang terdiri dari kelengkapan gigi, penggunaan gigi palsu, adanya radang gigi, kemudian perdarahan, kemudian warna dari lidah, dan keadaan langit-langit. Yang keenam yaitu pemeriksaan leher yang bertujuan untuk menentukan integritas fungsi leher dan memeriksa sistem limpatik. Pada prosedur pemeriksaan pada leher yang pertama ada inspeksi, yaitu inspeksi bentuk dan integritas kulit leher. Kemudian ada palpasi, yaitu adanya pembesaran vena jugularis dan pembesaran tiroid pada leher.
Yang ketujuh yaitu pemeriksaan dada. Yang pertama adalah sistem pernapasan yang bertujuan untuk menilai bentuk kesimetrisan, ekspansi dada, frekuensi napas, dan irama pernapasan. Untuk pemeriksaannya, yang pertama pemeriksaan inspeksi yaitu meliputi kesimetrisan bentuk dada dan pergerakan dada, meliputi frekuensi, irama pernapasan, dan kedalaman pernapasan. Kemudian warna kulit, adanya edema, dan adanya nyeri tekan pada dada. Kemudian perkusi paru dan ekstrusi diafragma. Setelah itu auskultasi, adanya suara napas tambahan pada paru-paru. Yang kedua, sistem kardiovaskular yang bertujuan untuk mengetahui ketidaknormalan denyut jantung, kemudian mengetahui ukuran dan bentuk jantung secara kasar. Kemudian untuk proses pelaksanaannya, yang pertama inspeksi, muka bibir, konjungtiva, vena jugularis, dan arteri karotis. Kemudian palpasi denyutan, kemudian perkusi, ukuran, bentuk, dan batas jantung, kemudian auskultasi, bunyi jantung, dan arteri karotis. Yang kedelapan yaitu pemeriksaan abdomen atau perut yang bertujuan untuk mengetahui bentuk dan gerakan-gerakan perut. Kemudian yang kedua untuk mendengarkan suara peristatik usus. Kemudian yang ketiga meneliti tempat nyeri tekan organ-organ dalam rongga perut. Untuk prosedur pelaksanaannya, yang pertama inspeksi kuadran dan simetris, warna kulit, lesi, scar, otomi, dan adanya distensi pada abdomen. Kemudian auskultasi yaitu suara peristaltik usus di semua kuadran. Kemudian perkusi semua kuadran mulai dari kuadran kanan atas dan bergerak ke arah jarum jam. Kemudian perhatikan jika klien merasa nyeri dan bagaimana kualitas bunyinya. Kemudian perkusi hepar, kemudian perkusi limpa yaitu ukuran dan batas, kemudian perkusi ginjal adanya nyeri pada daerah ginjal, kemudian palpasi semua kuadran hepar, limpa, ginjal kiri dan kanan, massa, dan karakteristik organnya. Yang kesembilan yaitu pemeriksaan ekstremitas atas yang bertujuan untuk memperoleh data dasar tentang otot, tulang, dan persendian. Yang kedua, mengetahui adanya mobilitas, kekuatan, dan adanya gangguan pada bagian-bagian organ tertentu. Untuk pemeriksaannya yaitu inspeksi struktur muskuloskeletal, 3D simetris, dan pergerakan integritas rom dan kekuatan tonus otot. Kemudian palpasi denyutan arteri brachialis dan radialis. Dan terakhir untuk tes refleksnya yaitu tendon tricep, bicep, dan brachialis. 10 yaitu pemeriksaan ekstremitas bagian bawah, terdiri dari inspeksi struktur muskuloskeletal, apakah simetris, dan pergerakan integritas kulit, posisi, dan gerak rom dan kekuatan tonus otot. Kemudian yang kedua palpasi, yaitu dipalpasi arteri femoralis, arteri poplitea, arteri dorsalis pedis, dan denyutan lainnya. Kemudian tes refleks yaitu tendon patella dan Achilles. Namanya siapa? Namanya Pira. Kenalin ya, nama Teteh Susi Aprianti. Karena Ade udah 2 hari gak diganti balutannya sama Teteh mau diganti ya. Nah, bentar ya, Teteh mau ambil alat dulu. Kemudian setelah itu kita cuci tangan.
penggantian balutannya sudah selesai ya, sudah bersih ya Dek. Sekarang mah Teteh mau izin ke ruangan dulu ya. Kalau misalkan ada apa-apa panggil Teteh aja ya. Assalamualaikum.